Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan menanggapi dari video dan pesan yang kemarin baru masuk kepada kami, yakni mengenai apa ada dalil yang membolehkan kita menggunakan kaul atau pendapatnya para ulama yang selama ini kita amalkan. Berikut videonya. Nah, buku panduan ibadah ada Al-Quran dan Sunnah. Ikutin Al-Quran, Allah berfirman, Rasulullah SAW contohkan, dan jangan yang lainnya. Karena ini Allah sudah turunkan untuk diikutin, gitu kan? Kata Nabi SAW, taraktu fikum amran ma'in tamassaktu bihima lan tadillu abada kitabullahi wa sunnati. Saya tinggalkan untuk kalian, kata Nabi SAW, dua perkara. Pegang teguh padanya. Kalau kalian pegang teguh, kalian tidak akan pernah sesat selamanya, tidak akan salah. Kitabullah, Al-Quran wa sunnati. Siapapun yang bicara di depan anda, saudaraku, kiai, habib, ustadz, dai, apalah gelar mereka, maka kalau mereka berbicara dan mereka mengatakan Allah berfirman di surah ini, Rasulullah SAW bersabda begini, terima. Tapi kalau ini pendapat saya, ini pendapat guru saya, saran saya jangan didengar. Karena agama ini bukan pendapat, wahyu. Menanggapi video tersebut, kali ini kami akan menggunakan pendekatan yang sama seperti kemarin, yakni menggunakan kaul atau pendapat dari ulama-ulama mereka. Pertama, kami akan menggunakan kitab Jami'ut Turas Al-Alama Al-Bani Fil Al-Ahdas Al-Kubra, juz 1 halaman 242, karya Syekh Nasiruddin Albani. Jadi beliau ini termasuk salah satu dari ulama besar Wahabi. Qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi beliau mentafsiri ayat Allah yang mengatakan, bertanyalah kalian semua kepada ahla dzikri atau orang-orang yang memiliki pengetahuan, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Surah An-Nahl ayat 43. Jadi di sini beliau mentafsiri fa imma antakuna aliman fastafti nafsaka. Jika kalian termasuk orang yang alim, maka memintalah fatwa atau bertanya kepada diri kalian sendiri. Wa imma antakuna ghairu alimin. Adapun jika kalian bukan orang yang alim, fastafti alimaka, maka bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ila angkol al ilmu asyariyyu bil qismaihi al hadisi wal fiqhi aula ayyuna al muslimuna bihadhihi al qaidati allati wada'aha rabbul alamin fil ayati as-sabiqah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi beliau melanjutkan pembahasan bahwasanya ilmu syariat berupa ilmu hadis dan ilmu fikih, maka beliau mengatakan bahwasanya itu lebih utama untuk menggunakan landasan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus ditanyakan kepada ahlinya, harus belajar kepada ahlinya. Kita lebih jauh lagi di dalam kitab Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Majmu'ah As-Saniyah juz 11 halaman 15. Ini adalah kitab dari kumpulan fatwa-fatwanya ulama Wahabi di daerah Arab Saudi. Sin, halil jahilu amil amiyu la yuhasabuna ala ma la ya'rifuna. Apakah orang yang tidak mengerti atau orang awam itu tidak akan dihisab dari atas apa yang ia tidak ketahui? Awil bahsu anil ilmi wajibun fi haqqihi. Atau mencari ilmu itu wajib baginya. Lalu di sini dijawab oleh beliau, la yajuzu lil jahili ayyabqa ala jahlihi. Jadi tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak mengerti untuk tetap di dalam ketidaktahuannya. Bal yajibu alaihi ayyata'allama ma yalzamuhu ta'allumuhu min umuri dinihi. Bahkan wajib baginya untuk belajar dari perkara-perkara agamanya allati la yasa'uhu jahluha, yang mana ia tidak boleh untuk tidak mengerti. Nah, lalu ini mahallu sahalitnya, ini titik poinnya, wa ayyas ala ahlal ilmi, dan ia diwajibkan untuk bertanya kepada ahlal ilmi atau orang yang mengerti seperti para kiai, para ustaz, para ulama. Lalu di sini dia juga menukil dari firman-Nya Allah sama seperti kitab sebelumnya. Qala ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian semua kepada ahla dzikri atau kepada orang yang memiliki ilmu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Dapat diambil kesimpulan bahwasanya dua kitab ini perlu diingat bahwasanya ini adalah karangan dari ulama-ulama Wahabi atau Salafi.
sama-sama mengatakan bahwasanya ketika kita tidak mengetahui, kita tidak paham masalah agama, maka kita perlu mendatangi dan bertanya kepada para ahlinya atau para kiai, para ulama. Jangan malah kita langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita memahami sendiri secara otodidak Al-Quran dan hadis tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Dan dapat disimpulkan juga bahwasanya Wahabi atau Salafi yang berada di Indonesia sangat berbeda sekali dengan para guru-guru mereka, dengan para ulama-ulama mereka. Jadi jika sudah seperti ini, maka siapa yang akan bertanggung jawab dengan pendapat-pendapat yang selama ini mereka paparkan? Dan andaikan Rasulullah SAW mengetahui, pasti beliau tidak akan ridho, beliau tidak akan rela jika umatnya ini dipecah belahkan atau dijauhkan dengan agama menggunakan hadis-hadis beliau sendiri.